Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, kesehatan dan keberkahan di dalam kehidupan. Karena itulah yang kita harapkan ya, di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan ini saya sedang berada di lahan pertanian milik Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro. Ini tepatnya di Banjarsari. Jadi para akhnia, para donatur, para dermawan yang ingin berpartisipasi dalam kelanjutan daripada pembangunan pondok pesantren ini dipersilahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati panjenengan untuk turut hadir bersama-sama dalam beramal ya, untuk memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian Islam yang inspiratif dan argumentatif ya, dengan sebuah tema filosofi ujian. Jadi ternyata di dalam ujian itu ada filosofi, dan ini bukan pembahasan ya, yang terkait dengan filosofi teras sebagaimana buku yang sangat terkenal ya. Jadi ujian ini ternyata ada filosofinya. Jadi ada maksud ya yang terdalam. Jadi apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia, terutama kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ternyata ujian itu adalah sunnatullah. Dari ujian itu sudah sunnatullah, dari sesuatu yang sudah menjadi aksiomatis di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi tidak mungkin ya kalau kita berharap ya, akan disterilkan atau ditanggalkan daripada berbagai ujian, problema, dan tantangan. Jadi hidup ini tabiatnya adalah ujian. Nah, oleh karena itu ada 3 filosofi ujian yang berdasarkan Islam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, kita membaca perkataan hikmah dari para ulama, ahli hikmah dan seterusnya ya, ini memberikan konfirmasi atau penegasan bahwa hidup adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian ini adalah bersifat universal. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian. Terlebih-lebih seseorang yang menyatakan ya sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kan? Yang pertama, filosofi ujian ya, itu sebagai parameter untuk mengetahui kebenaran keimanan seseorang. Tidak, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada manusia itu hanyalah untuk mengetahui sejauh mana kadar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran, maka bersiap-siaplah secara mental untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskannya di dalam Quran surah Al-Ankabut, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah menyatakan hasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku, mereka dibiarkan ayyakulu amanna. Jadi mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskannya dan memberikan kepastian bahwa setiap yang orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia menjadi seorang muslim, dia menjadi orang yang beriman kepadanya, maka setelahnya
ya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui kadar keimanan seseorang, bahkan untuk mengetahui kebenaran keimanannya. Karena di ayat selanjutnya juga dijelaskannya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh gitu ya, kami menguji orang-orang yang sebelum mereka. Di orang-orang sebelum kita ya, dari mulai dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya, terus sampai Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, hingga sekarang ini ya, Allah akan memberikan ujian ya kepada mereka. Fala ya'lamanallahu allazina shadaqu, agar apa? Allah itu mengetahui kebenaran daripada keimanan seseorang yang ia nyatakan, yang dia ungkapkan ya, berdasarkan kesadaran dan pemahamannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan agar juga Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang benar-benar berdusta atas keimanannya itu. Dan ini adalah filosofi yang pertama ketika Allah memberikan ujian kepada manusia, yaitu adalah untuk mengetahui kebenaran daripada pernyataan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sekedar ungkapan ya, tetapi harus diketahui sejauh mana kebenaran di dalam hatinya. Nah, kemudian yang kedua, jadi penempaan agar terbentuk pribadi yang kuat dan cemerlang. Jadi Allah menguji kepada manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk karakter yang kuat. Jadi karakter ini bisa terbentuk karena dengan berbagai ujian, musibah, masalah. Jadi ada maksud yang positif itu. Kalau kita berpikir secara positif ya, tidak seusun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyongsong ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekurangan, persoalan, ketakutan, kesulitan, adalah untuk bagaimana kita mendewasakan secara mental, kemudian mengokohkan ya kepribadian, sehingga kita menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang cemerlang, pribadi yang siap untuk menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak cengeng untuk menghadapi ujian, menghadapi masalah ya. Karena hidup ini adalah ujian gitu. Jadi tujuannya untuk memperkokoh gitu ya, kepribadian seseorang. Nah, ini ada dialog menarik ya, dari Imam Asy-Syafi'i ya, di dalam sebuah kisah gitu ya. Imam Syafi'i ini pernah berdialog dengan Imam Malik. Ini gurunya daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik, apakah seseorang atau hamba Allah Subhanahu wa taala itu diberi ujian atau kemantapan hati? Imam Malik menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kemantapan hati sehingga dia mengujinya terlebih dahulu. Jadi kemantapan hati seseorang itu diperoleh setelah Allah memberikan ujian kepadanya. Bukan kemantapan hati, tetapi ujian terlebih dahulu yang disediakan ya, yang ditimpahkan kepada seseorang. Nah, kemudian baru akan melahirkan kekokohan di dalam karakter dan kemantapan, kestabilan di dalam jiwa hati seseorang. Nah, kalau kita melihat dari kisah ya para nabi, rasul yang telah diberi predikat ya sebagai ulul azmi, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan kemudian Nabi Muhammad SAW. 5 nabi ini mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah, menyampaikan risalahnya untuk meninggikan kalimat Allah. Ujian yang luar biasa, dan ujian yang paling berat adalah Nabi Allah Muhammad SAW. Dan kelima rasul ini diberikan predikat oleh Allah sebagai rasul ulul azmi, karena keteguhan di dalam menyampaikan dakwahnya walaupun harus menghadapi berbagai cobaan dan tantangan yang tidak kecil gitu ya.
Jadi yang kedua adalah filosofi ujian yang kedua adalah untuk menempa, ya, untuk membentuk karakter ya yang kuat dan cemerlang. Nah kemudian yang ketiga, ya, ini filosofi ujian yang ketiga adalah penyucian diri dari dosa. Nah kita menyadari bahwa kita memiliki dosa, kita memiliki kesalahan, kita memiliki pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan, ya tidak hanya membaca istighfar, tidak hanya bertaubat ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada media lain, ada cara lain untuk menghapuskan dosa itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara lain itu adalah yaitu dengan memberikan ujian, dengan memberikan musibah kepada seseorang yang telah melakukan dosa dan kesalahan. Tujuannya apa? Untuk meleburkan dosa itu atau menyucikan hati dari kesalahan. Jadi ini adalah maksud daripada Allah SWT memberikan ujian kepada orang yang beriman. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mamin muslimin yusaku saukatan." Jadi tidaklah seorang muslim itu tertusuk duri, fama atau fauqoha, atau dia mendapatkan lebih daripada tertusuk duri, illa kecuali rafa'ahullahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat ya kepadanya dengan satu derajat, wa hatta anhu biha khati'ah, dan menggugurkan daripadanya dengan ujian tersebut yaitu satu kesalahan. Jadi ujian itu sebenarnya adalah untuk mengangkat hambanya, derajatnya ya, kebaikannya itu, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menghapuskan daripada kesalahannya sehingga dia memiliki hati yang bersih dan kemudian dia memiliki akhlak yang karimah. Maka oleh karena itu ya, kita harus memiliki pandangan yang positif ya, terhadap berbagai persoalan atau musibah yang kita hadapi. Maka kita harus menyadari berdasarkan keimanan dan pandangan yang positif bahwa setiap ujian, problema atau persoalan yang kita hadapi tidak lain dan tidak bukan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang positif, yaitu untuk mengangkat derajat hambanya sehingga dia memperoleh kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga untuk meleburkan dosanya sehingga kita memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, memiliki akhlak, termasuk memiliki karakter yang baik. Nah, inilah beberapa filosofi yang ujian ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah memahami daripada filosofi ujian ini, maka kita harus bersikap lapang, kemudian memiliki pandangan yang positif bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nah, bagaimana kita memperoleh hikmahnya? Satu caranya bersabar dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah sahabatkah yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.